Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Ini judulnya harga pokok penjualan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan itu dari bahan baku. Bahan baku ditambah tenaga kerja. Ini tenaga kerja adalah biaya tenaga kerja. Bahan baku juga ini adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya rutin. Selanjutnya ditambah dengan inventory awal. Inventory awal adalah persediaan awal. Selanjutnya dikurangi dengan inventory akhir atau persediaan akhir. Jadi bahan baku ditambah dengan tenaga kerja ditambah biaya overhead ditambah inventory awal dikurangi inventory akhir, maka akan ketemu harga pokok penjualan. Selanjutnya ini mulai ke kasus. Di dalam perusahaan manufaktur kita mengenal ada 3 persediaan. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, yang terakhir ada persediaan barang jadi. Persediaan ini ada persediaan awal, ada persediaan akhir. Persediaan awal bahan baku, persediaan akhir bahan baku, ada persediaan awal barang dalam proses, ada persediaan akhir barang dalam proses, dan yang ketiga ada persediaan awal barang jadi dan persediaan akhir barang jadi. Mari kita selanjutnya ke soal berikut ini. Cara menentukan harga pokok penjualan adalah pertama persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku tulis berapa, nanti saudara angkanya bisa dikerjakan masing-masing. Persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku adalah bahan baku yang siap dipakai. Contohnya kalau persediaan awal bahan bakunya 1000, pembeliannya 1000, berarti bahan yang siap dipakainya 2000. Selanjutnya persediaan bahan baku yang siap dipakai ini dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Jadi persediaan akhir bahan baku itu untuk mengetahui bahan baku yang dipakai berapa sih gitu. Jadi bahan baku yang siap dipakai contohnya ada 2000, ternyata persediaan akhir bahan bakunya ada 500, berarti bahan baku yang terpakai adalah 1500 di sini. Lanjut, bahan baku yang dipakai. Selanjutnya bahan baku yang dipakai ditambah dengan biaya tenaga kerja, ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik atau biaya rutin. Jadi ada 3 biaya. Biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja, ditambah dengan biaya overhead pabrik. Kita akan mendapatkan adalah biaya pabrikasi. Jadi biaya pabrikannya berapa sih di sini? Setelah ketahuan biaya pabrikasinya, lanjut ke persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Biaya pabrikasi contohnya 1000. Persediaan awal barang dalam proses contohnya 1000, berarti harga pokok siap proses ada 2000. Itu ya. Selanjutnya harga pokok siap proses ini dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Setelah dikurangi persediaan akhir barang dalam proses, kita akan mengetahui harga pokok produksi. Harga pokok produksinya berapa sih? Itu ya. Selanjutnya harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi. Harga pokok produksinya contoh 1000, persediaan awal barang jadi 1000, berarti harga pokok siap dijualnya adalah 2000. Harga pokok siap dijual. Yang terakhir harga pokok siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Karena biasanya barang jadi itu tidak seluruhnya terjual, ada sisanya. Begitu.
Selanjutnya, setelah dikurangi persediaan akhir barang jadi, maka akan ketemu harga pokok penjualan. Demikian, untuk lebih pahamnya, saudara bisa mengulang-mengulang materi ini dan bisa mengisi angkanya sendiri oleh saudara untuk lebih paham. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.